Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia menaungi profesi mulia, berdedikasi tinggi bagi perkembangan kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BK, perkenalkan nama saya Rahmati Ritongai dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dorongan minimal mata kuliah mikrokonseling yang diampuh oleh Ibu Dr. Yenti Arsini MPD. Saksikan videonya. Bagaimana sih sejarah dorongan minimal? Dorongan minimal muncul dari perkembangan konsep active listening yang dipelopori oleh Carl Rogers di tahun 1940-an ketika konselor menggunakan isyarat minimal seperti ya atau anggukan untuk menunjukkan perhatian penuh. Pada tahun 1971, LNIP memasukkan teknik ini sebagai keterampilan dasar dalam mikrokonseling dengan nama minimal encouragers atau minimal response. Teknik dorongan minimal diperkenalkan di Indonesia melalui pendekatan non-direktif dan konseling humanistik yang kemudian dikembangkan dalam buku-buku BK nasional. Winkel serta Preyitno menekankan bahwa anggukan, ya, baik dan isyarat sederhana adalah bentuk dorongan minimal yang bertujuan menciptakan suasana aman bagi konseling. Teknik ini dipopulerkan di lembaga pendidikan BK sejak akhir 1980-an dan 1990-an ketika keterampilan komunikasi konselor menjadi mata kuliah inti di berbagai LPTK. Setelah kita mengetahui sejarah dorongan minimal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dorongan minimal. Apa sih dorongan minimal itu? Dorongan minimal adalah salah satu teknik dasar mikrokonseling yang dilakukan oleh konselor terhadap klien. Teknik ini berupa pemberian dorongan langsung yang sangat singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Dorongan minimal hendaknya digunakan sejak awal pertemuan dan arus yang wajar dari seluruh percakapan yang sedang berlangsung. Adapun tujuan dari dorongan minimal yaitu yang pertama, membantu klien merasa diperhatikan dan dihargai. Yang kedua, menjaga alur percakapan tetap mengalir tanpa interupsi yang berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nyaman klien untuk mengungkapkan lebih banyak informasi. Dan yang keempat, yaitu mengurangi rasa canggung atau hening yang terlalu lama. Dan yang terakhir adalah membantu konselor mengumpulkan data lebih banyak sebelum memberikan respon mendalam. Setelah kita mengetahui sejarah, pengertian, serta tujuan dari dorongan minimal, selanjutnya kita di sini membahas bagian-bagian dari dorongan minimal. Nah, bagian-bagian dorongan minimal ada 3. Yang pertama, dorongan minimal verbal, non-verbal, serta dorongan minimal komunikasi. Yang pertama, dorongan minimal verbal. Apa sih dorongan minimal verbal? Dorongan minimal verbal adalah respon singkat yang menggunakan kata-kata untuk menunjukkan bahwa konselor memperhatikan, mengerti, dan mendorong kelanjutan cerita klien. Bentuk-bentuknya ada kata-kata pendek seperti ya, oh, dan kata penghubung seperti lalu, terus, kemudian, serta ungkapan singkat seperti begitu, atau mengulang kata kunci terakhir dari pembicaraan si klien. Apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini sehingga kamu merasa sangat terbebani, Dwi? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya merasa terbebani karena waktu untuk kuliah sama untuk kerja itu selalu bertabrakan. Begitu. Silahkan lanjutkan. Jadi sekitar sebulan yang lalu, jam masuk kerja saya kan dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kemudian dilanjutkan dari jam 3:30 sampai jam 6 itu saya kuliah. Pada saat itu, atasan saya menelpon untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang memang bukan tugas saya, Bu. Waktu untuk merekrut saya juga kerjaan itu nggak ada di job desk saya. Jadi saya merasa terbebani dan
itu memang saya kerjakan malamnya. Tapi setelah dari itu di hari-hari kemudiannya pekerjaan itu malah menjadi prioritas saya. Itu yang harus saya kerjakan duluan, Bu. Jadi saya merasa saya mendapatkan tekanan yang di luar kemampuan saya, Bu. Ya, saya paham apa yang kamu rasakan, saya mengerti. Seperti yang kamu ceritakan tadi, sepertinya kamu sangat tertekan dengan apa yang kamu jalani sekarang. Benar begitu, Dwi? Iya, Bu. Kedua, ada dorongan minimal non-verbal. Apa sih itu? Yaitu isyarat atau gestur yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, yang menyampaikan pesan dukungan, perhatian, dan dorongan. Bentuknya seperti kontak mata, ekspresi wajah, yaitu senyum, dan raut ceria. Anggukan kepala, postur tubuh, dan nada suara yang hangat dan lembut. Saksikan videonya. Bagaimana keadaan kamu akhir-akhir ini, Dwi? Saya males sekali untuk belajar, Bu, sama males untuk datang ke sekolah karena tugas yang diberikan sama guru tuh banyak-banyak kali, Bu, untuk tugas di rumah. Jadi karena itu saya malas untuk datang ke sekolah. Oh, berarti kamu malas ke sekolah karena tugas kamu banyak sekali. Benar begitu? Iya, Bu. Yang terakhir ada dorongan minimal kombinasi, yaitu konselor menggabungkan dorongan minimal verbal dan non-verbal secara singkat dan kontekstual untuk menjaga alur percakapan dan memotivasi konseli untuk terus mengemukakan latar belakang dan masalah. Saksikan videonya. Bagaimana perasaan kamu akhir-akhir ini, Dwi? Saya gelisah, Bu, karena tugas saya menumpuk banget di rumah. Begitu. Silakan lanjutkan. Jadi akhir-akhir ini tugas sekolah saya itu banyak banget. Setiap guru ngasih tugas belum siap satu udah ngasih lagi. Yang lama belum dikumpul udah ngasih lagi. Jadi saya pusing, Bu, untuk ngerjain yang mana duluan. Oh, kamu pusing mau mengerjakan yang mana duluan karena terlalu banyak tugas yang diberikan sama guru kamu ya? Iya, Bu. Oh, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dorongan minimal. Jenis dorongan minimal memiliki dua jenis, yaitu yang positif dan negatif. Di sini saya akan membahas tentang dorongan minimal positif. Dorongan minimal positif yaitu dorongan yang membantu konseli merasa didukung, dihargai, dan dipahami. Ciri-cirinya seperti ringan, berkata lembut, dan tidak menghakimi, serta mendorong konseli untuk terus bercerita. Saksikan videonya. Akhir-akhir ini saya sering melihat kamu agak murung. Apa yang sedang kamu rasakan? Iya, Bu, jadi akhir-akhir ini saya jadi merasa banyak beban karena kuliah saya dan juga pekerjaan pada waktu yang membuat saya merasa kelelahan. Jadi saya merasa habis energi saya gitu. Oh, begitu. Saya paham. Silakan lanjutkan. Jadi saya udah coba membagi waktu, tapi rasanya setiap kali saya menyelesaikan satu tugas, ternyata udah ada aja tugas lain yang menunggu saya. Jadi saya ngerasa saya nggak bisa membagi waktu tersebut. Kamu bilang kamu tidak bisa membagi waktu yang terlalu banyak dan terlalu padat itu ya? Iya, Bu, jadi itu yang membuat saya jadi sering begadang. Oh, seperti itu. Saya paham rasanya jadi kamu. Saya mengerti. Saya yakin bahwa kamu bisa melewati ini. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dorongan minimal negatif, yaitu respon singkat yang justru menghambat konseli atau mengubah makna pembicaraan. Ciri-cirinya seperti terlalu cepat memotong, nada tidak empatik, dan membuat konseli merasa dihakimi. Berikut videonya. Apa yang membuat kamu murung akhir-akhir ini? Jadi saya lagi ada masalah, Bu, sama pertemanan saya. Akhir-akhir ini saya ngerasa mereka kayak nggak ngertiin saya gitu, Bu. Jadi setiap kali mereka ngajak saya keluar, saya nggak mau. Mereka berpikir kalau saya menjauh dari mereka. Oh, gitu. Coba lanjutkan. Iya, Bu, jadi kayak saya merasa bahwa mereka nggak paham posisi saya sebagai mahasiswa. Jadi kan saya banyak tugas, jadi kira mereka saya tuh menjauh dari mereka. Padahal kan saya juga memiliki aktivitas gitu, Bu. Oh, cuma ngerasa gak dingertiin aja kamu. Iya, Bu, jadi saya ngerasa kayak
mereka kurang paham sama posisi saya. Itu hal yang biasa kok. Sekian tayangan video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.